Selamat malam rekan-rekan. Malam ini akan saya sampaikan update ya tentang penanganan kasus ujaran kebencian dengan tersangka FH. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan melalui proses pemeriksaan terhadap 17 saksi, 21 saksi ahli, termasuk saksi terlapor saudara FH. Kemudian hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap FH sebagai saksi tadi pagi ya, dari jam 10.30 sampai dengan 21.30. Kemudian setelah pemeriksaan saudara FH sebagai saksi, dilakukan gelar perkara atas dasar pemeriksaan saksi, juga saksi ahli, dan adanya barang bukti. Dilakukanlah gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan untuk tindak lanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ada dua alasan. Yang pertama alasan subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan mengulangi barang bukti. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas 5 tahun. Demikian update yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Pasalnya? Ya. Pasalnya pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang nomor 1 tahun 46, kemudian pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancamannya secara keseluruhan 10 tahun. Ya. Jadi sekali lagi yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Pak, kakak ini sempat menolak untuk menandatangani surat penahanan nggak, Pak? Karena kan dia kan punya riwayat kesehatan. Yang bersangkutan tadi menolak pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan kesehatan. Ya, itu saja. Tapi ketika surat perintah penahanan, yang bersangkutan menandatangani. Berarti dari hasil pemeriksaan Pusdokes dia sehat-sehat aja, Pak? Hasil pemeriksaan dokter dari Pusdokes layak jadi dilakukan penahanan. Oke, lagi. Pak, berapa hari penahanannya, Pak? Penahanan penyidik 20 hari. Di mana? Di Rutan Cabang Jakarta Pusat di
Mabes Polri. Pak, pengakuan Eva saat ini kegiatannya apa? Kegiatan apa? Dia Itu di luar berkantor. konteks penyidikan. Tapi ada terkait dengan parpol atau apa? Itu di luar konteks penyidikan ya. Nah, kalau teman-teman nanya yang kaitannya dengan Pak, mempertegas lagi Pak, penanganan urutannya di rutan Baris Krim Polri ya? ya, namanya Rutan Cabang Jakarta Pusat di di Mabes Polri. Pak, kalau dari Eva sendiri, riwayat kesehatannya apa sih Pak? Tadi Pak yang disampaikan ke penyidik? Ada hasilnya nggak Pak? Kalau rekam kesehatannya baik, kemudian juga tensinya juga baik. Nanti tidak mengkhawatirkan seperti yang dia bilang Pak ya? Kan sempat dia bilang katanya dia membawa bukti riwayat kesehatan tuh Pak. Itu apakah dipertimbangkan oleh penyidik? Katanya penyakitnya mengkhawatirkan gitu Pak. Pemeriksaan atau enggak? Prinsipnya ketika akan dilakukan penahanan, yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan oleh tim dokter, dan tim dokter menyatakan yang bersangkutan bisa dilakukan penahanan. Oh, berarti Kalau- Eva sempat ada menolak ditahan, Pak? Eva menolak Enggak. penolakan. Yang bersangkutan menolak untuk diperiksa sebagai tersangka karena kondisi kesehatan. Ada bakal rencana itu nggak sih Pak? Maksudnya Tapi waktu pemeriksaan sebagai saksi, yang bersangkutan bersedia. Jadi ketika dinyatakan sebagai tersangka, kemudian lanjutan pemeriksaan sebagai tersangka, yang bersangkutan menolak karena kesehatan. Pak, pukul berapa ditetapkan menjadi tersangkanya? 21.30. ada permintaan dari tersangka untuk dilakukan pemeriksaan oleh psikolog nggak sih Pak? Atau soalnya kan Sementara belum. Nanti kita lihat, nggak tahu ya. Berarti mau ditahan malam ini Pak? Ditahan pada malam ini? Iya, Pak ditahan hingga berapa hari ke depan apa langsung? 20 hari pernah. Ya. Dari Pak, dari pengacara ada penangguhan buat penahanan nggak sih Pak? Barang Sudah ada bukti ya, barang buktinya tetap dua keping DVD dan 1 screenshot, dan tadi juga dilakukan penyitaan terhadap HP yang bersangkutan. Pak, pasal 156 dimasukin nggak? Pasal? Penistaan agama. Pasal penodaan agama. Sementara tadi tidak ya. Jadi pasalnya pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Peraturan hukum pidana. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Medsosnya akan ditutup nggak Pak? Medsosnya. Ini bagian dari penyidikannya. Nanti kita lihat. Berarti tadi diperiksa oleh tim dokter Polri bahwa kan Ferdinand tadinya menolak diperiksa sebagai tersangka karena alasan sakit. Lalu kemudian akhirnya ditahan, berarti ada pemeriksaan untuk membenarkan bahwa dia memang betul-betul sakit atau tidak gitu. Tentu kita harus melakukan mengecek benar-benar kondisi yang bersangkutan. Hasil ceknya Jadi tadi pada saat pemeriksaan kepada FH dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti juga ketika akan dimasukkan ke dalam tahanan juga akan dilakukan pemeriksaan kembali dan didampingi oleh dokter. kalau hasil pemeriksaannya memang ada menunjukkan seperti yang disampaikan oleh tersangka. Prinsipnya dokter mengatakan ya, yang bersangkutan layak untuk dilakukan penahanan itu ya. Berarti nggak ada gangguan jiwa, Pak? Siap. Dengan psikologi itu. Ya, tidak ada. Pak, info dari kuasa hukum ini mau mengajukan gugatan pra peradilan Pak atas penetapan tersangka yang tidak sesuai katanya. Upaya dari Polres ini seperti apa? Itu hak daripada tersangka maupun kuasa hukumnya, silakan ya. Memang itu silakan jalur itu yang betul. Oke, ada lagi. Postingan ujaran kebencian yang berpotensi ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran. Jelas ya? Jelas Pak.